Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan gak usah dipikir, agar dia yang memikirkanmu, ya. Nah, jadi ya, ini kalau saya membahas nih, mantan gak usah dipikir, ya. Kemudian mestinya ada yang komen, lah kata Ustadz di video yang lain, ketika kita memikirkan mantan, maka mantan akan memikirkan kita. Jadi begini ya, jadi memang bahwa subscriber kita itu terdiri dari berbagai ragam ya, orang di dalam menyikapi mantannya. Jadi ada orang yang memang dia sudah bisa melupakan mantannya, maka konsepnya kemudian adalah ya tidak usah dipikir. Karena ketika Anda melepaskan dia dari pikiran Anda, energi kerinduan itu akan bergeser kepada dia. Tetapi ada juga teman-teman kita yang walaupun sudah berusaha, dia tetap tidak bisa melupakan dan terus saja berpikir tentang mantannya. Nah, daripada pemikirannya ini, energinya ini keluar sia-sia, maka kita belajar mengarahkan energinya agar ketika dia memikirkan mantan tergerak memikirkan dia. Caranya bagaimana? Kalau kita berpikir tentang mantan 24 jam sehari, kan sayang waktunya. Silahkan memikirkan mantan, tetapi bagaimana caranya agar ketika berpikir tentang mantan itu bernilai ibadah? Maka kalau mau mengingat mantan, mau memikirkan mantan dalam doa, ya, itu yang energinya berlipat-lipat ganda. Anda khusyuk, Anda konsentrasi, maka ketika Anda memanggil namanya di dalam doa, menyebut namanya, membayangkan wajahnya di dalam doa, maka pada saat itulah dia pun akan merasakan apa yang Anda pikirkan. Nah, selesai berdoa, Anda tetap harus belajar untuk tidak memikirkan mantan. Jadi itu yang saya maksudkan ya, bahwa penonton kita itu beragam ya, dan tentu semuanya harus mendapatkan pencerahan, sehingga ya sebenarnya semuanya dapat manfaat. Bagi yang sudah bisa melupakan tetap mendapatkan pencerahan baru, sementara bagi yang belum melupakan ya, misal ketika dia mendapatkan atau melihat video-video kita dengan tema mantan gak usah dipikir, maka semoga dia mendapatkan perspektif atau sudut pandang yang baru. Nah, begitu juga penonton kita ini ada yang pra pernikahan. Bahkan saya baca di demografi usia di YouTube studio kita, itu ada yang menonton dari usia 13 sampai 17 tahun ya. Dan tentu ini harus dinasihati dengan baik ya. Kemudian ada juga yang usianya 17 sampai pra pernikahan 25 tahun. Ada yang sudah menikah dan sedang goyah pernikahannya, dan tidak sedikit penonton kita ini yang usianya di atas 50 tahun ya. Nah, sehingga memang semuanya harus mendapatkan proporsi pembinaan yang bagus ya, sehingga bisa mendapatkan
pencerahan, bisa mendapatkan solusi yang terbaik di dalam menyikapi problematika mantan di dalam kehidupannya tadi. Nah, jadi memang yang paling ideal ketika mantan pergi, kita belajar untuk tidak memikirkan mantan. Sekali lagi saya ulangi ya, ketika memang melupakan mantan itu sulit dan secara refleks pikiran atau otak kita memikirkan dia, maka kita berusaha untuk mengarahkan pikiran tadi agar tidak menjadi sia-sia. Caranya bagaimana ya tadi? Kita belajar membuat pola memikirkannya, ya. Memikirkannya menjadi bernilai pahala ketika kita hanya memikirkan si mantan ini di dalam doa-doa kita saja. Di luar itu kita berusaha untuk memikirkan hal-hal yang lain yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, jadi ya, ketika Anda tidak memikirkan mantan, maka secara alamiah mantan yang akan memikirkan Anda, karena energi yang Anda gunakan selama ini untuk memikirkan dia, merindukan dia, itu pelan-pelan akan bergeser kepada mantan. Ya, secara teknis, ketika Anda sudah tidak lagi peduli untuk mencoba menghubungi dia, tidak lagi muncul secara tiba-tiba di akun-akun media sosial dia, ya, maka itu juga akan membuat si mantan ini bertanya-tanya, kita kemana? Anda sekarang kemana? Ngapain saja? Kok tidak mencari tahu tentang dia lagi? Ya, jadi dunia media sosial ini menarik ya. Orang bahkan berhitung tuh jumlah subscribernya sampai berapa, misal 50.000 sekian. Nah, sekiannya itu dihitung. Ketika ada yang hilang, itu dia langsung kepikiran, kenapa tuh sekarang unsubscribe. Kita di Instagram itu bahkan orang hafal tuh berapa jumlah followernya sampai ke bagian paling belakang. 10.239 misalnya followernya. Tahu-tahu besok dibuka followernya jadi 10.238. Orang kemudian bertanya-tanya, yang satu unfollow itu kenapa? Apa yang kurang dari saya? Nah, itu menariknya media sosial. Ya, orang ketika kehilangan satu fansnya saja, itu bisa membuat dia berpikir sepanjang hari. Jadi ya, sekarang yang paling penting adalah kita belajar untuk tidak memikirkan mantan. Belajar untuk pasrah. Karena ketika kita memikirkan dia di luar doa, ya, lagi nyetir mikirin mantan, lagi makan mikirin mantan malah cuman tersedak, mau tidur mikirin mantan malah tidak bisa tidur, mau belajar mikirin mantan malah tidak bisa belajar. Jadi semuanya jadi tidak produktif, ya. Padahal mantan difikirkan dengan waktu yang sebanyak itu tidak akan membuat dia kembali kepada kita. Yang membuat dia kembali kepada kita ketika Anda memikirkannya dalam doa saja, ya. Anda minta kepada Allah agar mantan kembali. Artinya apa? Ketika kita berdoa, kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah, itu namanya kita sedang belajar untuk pasrah. Dan kepasrahan itulah yang akan membuat mantan berpikir tentang kita. Ya, seperti teori kekekalan energi, bahwa energi cinta itu akan selalu ada. Dia cuma bisa berubah bentuk jadi benci, dia cuma bisa berpindah tempat, tapi dia akan selalu ada. Ketika Anda melepaskan dia dari harapan-harapan Anda serahkan kepada Allah,
Anda belajar pasrah, maka energi cinta yang begitu besar dan dominan yang ada di dalam hati Anda akan bergeser kepada mantan. Ya, karena itu kalau mantan tidak kita pikir, maka mantan yang akan memikirkan kita. Ketika kita pasrah, maka pada saat itulah mantan mulai terfikir kembali kepada kita. Di dalam surat At-Tolak ayat yang kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkannya. Ya. Jadi ketakwaan akan membuka jalan keluar bagi Anda dari persoalan dengan mantan ini. Akan ada solusi yang tiba-tiba muncul di dalam hidup Anda. Kepasrahan, tawakal, itu akan membuat seluruh kebutuhan Anda dicukupkan oleh Allah. Ya, apa yang Anda butuhkan sekarang? Anda butuh mantan kembali, maka mantan akan kembali kepada Anda. Ya, kuncinya takwa dan tawakal. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.